Baik, mohon izin Pak Ustadz Hanan, saya ingin bertanya seputar topik jodoh dan topik rezeki. Yang pertama saya ingin bertanya seputar topik jodoh ya Pak Ustadz ya. Sedikit cerita. Mas Fala umurnya berapa? Saya 27 tahun. Oke, udah waktunya bicara jodoh ya. Baik, sedikit cerita Pak Ustadz. Untuk sekarang ini kan saya sedang ikhtiar Pak Ustadz untuk mencari seorang pendamping hidup. Namun sampai saat ini masih belum terlihat juga Pak Ustadz hilalnya. Pertanyaan saya adalah, apakah jodoh termasuk takdir mu'alaq Pak Ustadz? Kalau jodoh kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, tapi kenapa kita harus cari? Karena sedikit cerita, kalau saya ketemu orang yang saya suka itu grogi gitu, salting ke Pak Ustadz. Dan yang selanjutnya saya mohon izin untuk bertanya seputar rezeki. Alhamdulillah untuk mendapatkan rezeki saya bisa mendapatkan, yang pertama saya bekerja di suatu perusahaan, dan yang kedua saya mengambil pekerjaan freelance untuk bergabung di sektor blockchain dan web3 Pak Ustadz. Mungkin di sini rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan istilahnya cryptocurrency, atau mungkin pernah dengar istilahnya Bitcoin. Jadi disclaimer dulu, this is not a financial advice. Okay, I know. So for example, let's say kita beli satu Bitcoin di harga 200 juta dengan tujuan untuk berinvestasi Pak Ustadz. Lalu kita menjual Bitcoin tersebut setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Alhamdulillah, beberapa persen dari keuntungan tersebut kita cash out untuk membantu atau mensodakohkan ke saudara kita yang membutuhkan. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Saya pernah mengikuti kajian Pak Ustadz Hanan Attaqi kurang lebih di 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah membahas topik hukum riba dalam Islam. Yang mana saya masih ingat untuk isinya adalah, riba itu dilarang tapi juga diperbolehkan. Riba itu boleh, namun yang nggak boleh itu riba dengan manusia. Sebagaimana ayatnya saya masih ingat sekali, Pak Ustadz Hanan itu menyebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah memusnahkan riba tapi meribakan sedekah. Jadi saya mohon untuk petunjuk terkait hal tersebut Pak Ustadz. Dan kembali ke topik, to be honest, I strongly believe that the cryptocurrency would be the next frontier in the future Pak Ustadz. Oke, ngerti nggak? Ngerti nggak? Sama. So the next question is, bagaimana cara menyikapi perkembangan dunia teknologi digital yang sangat futuristik ini dibekali dengan syariat dan ajaran Islam yang berlaku Pak Ustadz? Oke, that's all. Thank you for the special occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Oke. Falah ya, pertanyaan pertama dulu ya, masalah mencari jodoh. Kalau emang jodoh itu emang udah ditulis takdirnya di sisi Allah, kenapa kita disuruh mengikhtiarkan atau mencari jodoh? Dan ini bukan hanya masalah jodoh, termasuk masalah rezeki. Kalau emang rezeki kita udah ditentukan, kenapa kita disuruh cari? Inilah titik kelirunya kita belajar takdir. Kita belajar takdir bukan untuk belajar ridho, tapi belajar nyerah. Padahal tadi saya mengatakan kalimatnya pasrah, bukan nyerah. Nyerah itu nggak ngapa-ngapain. Kalau pasrah itu memasrahkan, itu kan memberikan kan. Apa yang kita berikan, kita pasrahkan hasilnya, bukan ikhtiarnya. Kalau kita tidak mau berikhtiar, namanya bukan berpasrah, tapi menyerah. Dan menyerah itu artinya berputus asa. Allah melarang kita berputus asa. Jadi tujuan ini biar kita jelas kenapa kita belajar takdir atau iman kepada takdir. Tujuannya adalah biar kita ridho dengan masa lalu, biar kita pasrahkan masa depan kita hasilnya kepada Allah. Apapun hasilnya kita terima. Itu tujuan belajar takdir. Lalu bagaimana tentang masalah ikhtiar? Masalah ikhtiar itu masalah syariat.
Sedangkan masalah takdir tadi adalah masalah hakikat. Makanya Islam itu imbang antara syariat sama hakikat. Hakikat itu tentang beliefnya kita. Apa yang kita yakini, yang kita percayai, itu namanya hakikat. Pada hakikatnya, rumah kita, keluarga kita, aset kita, semuanya milik Allah. Itu hakikat. Sedangkan syariatnya memang atas nama kita di sertifikat juga. Orang yang terlalu si paling syariat ini apa? Dia ngerasa dialah pemilik semua yang ada dalam hidup dia tuh. Rumahnya, mobilnya, keluarganya, semuanya milik dia. Ini si paling syariat nih. Sehingga ketika ada yang diambil Allah dalam musibah, dia marah. Ya Allah, kenapa engkau ngambil hartaku, keluargaku, orang-orang yang aku sayangi? Padahal secara hubungan hablum minan nas, yaitu syariat, memang semua itu milik dia. Anak-anak dia, pasangan-pasangan dia, aset-aset dia. Tapi secara hakikat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kembali lagi kepada Allah. Jadi yang diambil Allah itu punya siapa? Pertanyaannya secara hakikat, punya Allah. Kalau hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, yang diambil orang lain itu punya siapa? Punya saya. Itulah analogi syariat dengan hakikat. Dalam konteks takdir, takdir itu tentang hakikat, tentang belief. Makanya nanti hubungannya dengan mental, dengan perasaan, dengan pikiran, bukan dengan ikhtiar. Dalam konteks syariah, kita emang disuruh ikhtiar untuk mencari rezeki, dan itu ibadahnya kita. Disuruh ikhtiar untuk mencari jodoh, dan itu ibadahnya kita. Apapun hasil ikhtiar kita, itulah hakikat takdir. Disitulah kita belajar berdamai. Jadi tidak boleh berdamai dengan takdir mengurangi ikhtiar. Berdamai dengan takdir membuat kita jadi malas. Berdamai dengan takdir membuat kita nggak ngapa-ngapain. Berarti kita hanya menjalani hakikat tapi melupakan syariat. Atau ikhtiar habis-habisan tapi nggak terima dengan hasilnya karena nggak sinkron dengan ikhtiarnya. Saya udah effort, harusnya kan hasilnya begini. Kenapa hasilnya begitu? Harusnya kan 90 tambah 6 nggak 100 ya? Apa ini teh? Kenapa 90 tambah 6 jadi 100? Kan ini nggak sinkron kan? Kenapa saya udah ikhtiar kayak gini hasilnya malah kayak gini doang? Kan nggak sinkron. Ini si paling syariah nih. Hasilnya kecewa, hasilnya marah, hasilnya terluka. Makanya nggak boleh kita terlalu tasyaddud ke sini atau tasayyub ke sini. Nggak boleh kita kayak cuman memilih syariat melupakan hakikat, memilih hakikat jadi nggak ngapa-ngapain secara syariat. Jadi mencari jodoh, mencari rezeki bagian dari kewajiban syariat kita, dan di situ ada kebaikan yang Allah sediakan. Makanya ada seorang sahabat bertanya ke Nabi kayak gini. Ini hadis riwayat Muslim ya, dengan derajat sahih. Ya Rasulullah, persis kayak pertanyaannya Falah. Perbuatan hari ini itu kan sesuai dengan takdir ya. Ya kata Nabi. Lalu kenapa kita harus berbuat amal soleh lagi kalau emang takdirnya demikian? Apa kata Nabi? Kata Nabi, berbuatlah kalian karena segala sesuatu dipermudah kepada apa yang diusahakannya. Tadi saya nggak sempat menyampaikan sih, ada cara lain untuk merubah takdir selain doa. Ada 2 cara lagi, sebetulnya ada 3. Doa, husnuzon kepada Allah, dan yang ketiga ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berikhtiar merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kata Nabi, berbuatlah kalian, beramallah kalian, berikhtiarlah kalian, karena segala sesuatu dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Artinya untuk ikhtiarnya. Jadi ini tentang bedanya bahasan takdir di ranah hakikat dengan bahasan ikhtiar di ranah syariat. Dua-duanya kebaikan. Kemudian yang kedua, tentang masalah ayat riba yang di Al-Baqarah itu.